Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rio Prasetyo dengan NIM 2020 SEK 40, yang kedua Yulisa Purnamasari dengan NIM 2020 SEK 44, yang ketiga Yunita Ratnawati dengan NIM 2020 SEK 45, dan yang terakhir Linda Puspitasari dengan NIM 2020 SEK 49. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas-tugas kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi pada Pembelian Produk Kecantikan. Langsung saja, kami langsung menjelaskan untuk metodenya. Kami mengambil 2 metode. Yang pertama yaitu wawancara, yaitu kami mewawancarai salah satu owner atau lebih tepatnya yaitu pimpinan cabang di daerah Kartasura. Karena kami mewawancarai itu karena kami tidak bisa langsung menghubungi dengan pusatnya. Yang kedua yaitu kami mengambil metode studi pustaka, yaitu kami mengambil referensi dari entah itu dari Google ataupun Google Scholar dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Yunita Ratnawati. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu pembahasan. Pada bagian pembahasan ini berisi tentang proses analisis perancangan sistem informasi untuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis sistem, yang untuk diantaranya yaitu identitas perusahaan. Identitas perusahaan meliputi data profil klinik kecantikan Larissa Aesthetic Center yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 149A Dusun 4 Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Konsep ini dikembangkan adalah untuk perawatan kulit dan rambut dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti buah, sayuran, umbi, batang, dan akar, yang lebih dikenal dengan konsep back to nature. Seiring dengan kata Larissa itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin yang berarti bersinar atau terang. Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih fokus di bidang perawatan kulit dan rambut, Larissa Beauty Salon berubah menjadi nama Larissa Skin Care and Hair Treatment. Yang kedua yaitu visi dan misi Larissa Aesthetic Center. Visi, menjadi klinik estetik natural terbaik dan memiliki jaringan terbesar untuk merawat jutaan masyarakat Indonesia. Misi, Larissa memberikan layanan estetika terbaik bagi masyarakat melalui perpaduan perawatan natural dan teknologi terkini dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, proses bisnis. Untuk proses bisnis tersendiri untuk Larissa Aesthetic Center, yaitu klinik kecantikan estetik pertama yang mengusung konsep Nature Ingredient with Higgs Technology, yaitu sistem perawatan wajah, perawatan rambut, hingga perawatan tubuh dengan memakai bahan alami yang disinergikan penggunaannya teknologi modern dengan harga terjangkau. Larissa Aesthetic Center itu sendiri pun juga menghadirkan produk-produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan alami, aman, dan sudah bersertifikat BPOM. Produk kosmetik tersebut menggunakan merek dagang L yang sudah dipatenkan dan hanya tersedia di gerai-gerai Larissa Aesthetic Center. Yang selanjutnya yaitu deskripsi aplikasi sistem informasi. Aplikasi Larissa Aesthetic Center merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pembeli untuk mengakses sistem dalam segala hal kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kini, mengembangkan aplikasinya berbeda dengan sebelumnya, yang hanya bisa diakses di Android. Namun, kini aplikasi Larissa Aesthetic Center bisa diunduh di iOS ataupun sosial media lainnya. Hal ini makin memudahkan dalam mendapatkan informasi tentang produk, reservasi online, konsultasi online, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya, stakeholder system. Stakeholder system informasi pada pembelian produk kecantikan di Larissa Aesthetic Center meliputi yang pertama, sistem owner atau pemilik sistem. Pemilik sistem biasanya berasal dari tingkat manajemen dan cenderung tertarik dengan keuntungan. Keuntungan di sini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan keuntungan perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya bisnis. Yang ketiga, biaya dan keuntungan sistem. Yang keempat, peningkatan pangsa pasar. Selanjutnya, pengguna sistem. Pengguna sistem cenderung tidak mengacukan biaya dan keuntungan sistem, melainkan lebih memperhatikan fungsionalitas sistem yang disediakan untuk pekerjaan mereka dan kemudahan pembelajaran dan penggunaan sistem. Contohnya yang pertama, pekerja administrasi dan layanan. Yang kedua, staf teknis dan profesional. Yang ketiga, supervisor. Kemudian desainer sistem, spesialis teknis yang menerjemahkan persyaratan bisnis pengguna sistem dan pembatas solusi teknis. Selanjutnya, pembangun sistem, spesialis teknis yang membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain yang dihasilkan oleh desainer. Contohnya, pembangun sistem yang kami ambil dari topik tersebut adalah programmer sistem, yaitu memprogram dan mengembangkan sistem supaya mudah diakses oleh pengguna. Analis sistem, spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai kemajuan terbaik untuk bisnis. Yang ketiga, analisis permasalahan sistem. Meliputi kelayakan teknis. Yang kedua, kelayakan ekonomis. Kemudian yang ketiga, kelayakan legal. Yang keempat, kelayakan operasional. Kemudian yang terakhir, ringkasan perancangan sistem, struktur kerja yang akan memberikan mengenai sistem yang sedang berjalan dan harapan pemakai sistem pada sistem yang akan dibangun. Cara menjadi member klinik kecantikan Larissa. Calon member mengunjungi cabang Larissa, kemudian mengambil nomor antrian. Setelah itu, customer service akan memanggil nomor antrian dan memberikan formulir pendaftaran. Lalu calon member mengisi formulir pendaftaran. Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, kemudian diserahkan ke customer service, lalu customer service akan membuat member card. Member card sudah jadi, lalu diserahkan ke calon member. Kemudian cara registrasi aplikasi Larissa Aesthetic Center. Member Larissa. Yang pertama, mengunduh aplikasi Larissa Aesthetic Center, lalu mendaftar menggunakan email, kemudian memasukkan kode yang ada di kartu konsultasi. Setelah itu, membuka email dari Larissa Aesthetic Center yang berisi konfirmasi berhasil registrasi. Selanjutnya, pembelian produk melalui aplikasi Larissa Aesthetic Center. Yang pertama, membuka aplikasi, lalu klik menu produk, lalu pilih produk yang akan dibeli, kemudian klik proses checkout, lalu mengisi alamat pengiriman dengan lengkap. Setelah itu klik checkout, lalu tunggu email yang berisi total yang harus dibayarkan. Kemudian transfer sesuai dengan nominal yang tertera. Setelah itu klik konfirmasi pembayaran yang ada di email, lalu produk akan dikirimkan sesuai alamat yang sudah dicantumkan. Selanjutnya, reservasi facial di Larissa melalui aplikasi. Yang pertama, klik aplikasi Larissa Aesthetic Center, lalu login dengan memasukkan email dan password. Lalu masukkan ID member Larissa, kemudian klik ikon reservasi, lalu memasukkan beberapa formulir reservasi. Lalu klik simpan, setelah itu reservasi selesai.
Harapan pemakai yaitu sistem tersebut semakin mempermudah semua pemakai dan terutama para member Larisa yang jangkauannya ke cabang sangat jauh. Selain member, sistem diharapkan bisa mempermudah pekerjaan semua stakeholder sistem dan semakin mempermudah perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada pengembangan sistem. Yang pertama ada desain DFD, yaitu membuat dekomposisi atau struktur fungsional top-down suatu sistem. Untuk selanjutnya yaitu ada pengembangan sistem. Yang pertama ada desain DFD. Yang pertama membuat dekomposisi atau struktur fungsional top-down suatu sistem. Nah, berikut ada aplikasi sistem informasi pada pembelian produk kecantikan, yaitu di aplikasi meliputi ada anggota, login, transaksi, dan terakhir ada laporan. Anggota meliputi customer service, apoteker, owner, dan konsumen. Untuk login yaitu Larisa Aesthetic Center, ada ID member, Excel. Untuk transaksi yaitu pemeriksaan dan pembelian. Untuk laporan yaitu ada laporan data member dan laporan transaksi harian. Untuk selanjutnya yaitu ada membuat DFD level 0, yaitu entitas eksternal yaitu customer service. Customer service membuat data member dan data QR, data transaksi harian, kemudian dimasukkan ke sistem. Customer service mendapatkan laporan data member, transaksi harian, dan data update produk. Entitas lainnya yaitu konsumen dan owner. Konsumen melakukan transaksi pembelian pembayaran dan mendapatkan pemilihan produk, pemeriksaan perawatan sesuai kebutuhan. Owner mendapatkan laporan transaksi harian dan bulanan. Lalu owner memberikan data update produk dan harga serta diskon. Untuk selanjutnya yaitu membuat DFD level 0. Proses 1, konsumen melakukan konsultasi dimasukkan ke sistem, lalu sistem memberikan konsultasi konsumen ke customer service. Customer service memberikan konsultasi dan produk ke sistem, kemudian sistem melaporkan ke konsumen, lalu konsumen melakukan transaksi pembelian. Untuk proses 2, yaitu pembelian dari hasil transaksi konsumen customer service, akan membuat data penjualan harian dimasukkan ke tabel penjualan harian dan data penjualan bulanan masuk ke tabel penjualan bulanan. Proses 3, yaitu pembuatan laporan sistem yang mengambil dari tabel yang sudah dibuat, misalnya yaitu tabel penjualan harian dan bulanan menjadi laporan. Untuk selanjutnya yaitu ada DFD level 2 proses 1 atau konsultasi. DFD level 2 proses 1 untuk menggambarkan proses awal yaitu konsultasi dan pembelian. Proses pertama, konsumen melakukan konsultasi dan akan dimasukkan ke sistem, lalu sistem masuk ke customer service, kemudian akan membuat hasil konsultasi dan produk sesuai masalah konsumen dan konsumen mendapatkan hasil produk sesuai masalah yang terjadi pada konsumen dan pembelian produk. Untuk selanjutnya yaitu ada DFD level 2 proses 2 atau pembelian. DFD level 2 proses 2 untuk menggambarkan proses terjadinya transaksi penjualan produk. Customer service akan melakukan penjualan produk dan dimasukkan ke sistem, kemudian akan terjadi data penjualan harian dan bulanan lalu masuk ke tabel. Untuk selanjutnya yaitu DFD level 2 proses 3. DFD level 2 proses 3 untuk menggambarkan proses terjadinya pembuatan laporan dengan mengambil data dari tabel penjualan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rio Prasetyo. Yang selanjutnya yaitu desain ERD dan implementasi tabel. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang desain ERD. Mungkin dari pelanggan. Pelanggan memiliki nama, NIK, dan juga nomor telepon.
lalu menjadi member yang akan memiliki nama dan ID member. Dan di sini member bisa melakukan transaksi pembelian. Transaksi pembelian meliputi harga barang, nama barang, ID member, dan jumlah barang yang dibeli. Lalu dari customer service bisa mengetahui transaksi pembelian tersebut. Customer service sendiri itu yang dimiliki customer service itu ada nama barang dan harga jual. Lalu customer service mengelola data produk. Data produk sendiri itu ada jumlah barang yang terjual, harga barang, dan nama barang. Lalu dari member itu bisa mengetahui data produk tersebut. Jadi entity itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini ada implementasi tabel dari desain IRD tersebut. Implementasi tabel pertama yaitu tabel pelanggan. Yang sudah saya jelaskan tadi ada nama, NIK, dan nomor HP. Lalu ada implementasi 2 itu tabel member, ada nama dan ID member. Kemudian implementasi tabel 3 ada tabel transaksi, ada ID member, nama barang, harga barang, dan jumlah barang yang dibeli, dan seterusnya. Ini ada beberapa implementasi tabel dari desain IRD tersebut. Selanjutnya yaitu desain UML. Dan menurut saya ini desain yang paling rumit. Yang pertama yaitu use case. Use case ada beberapa. Yang pertama yaitu nama barang, yang kedua melakukan pembelian, yang ketiga reservasi, yang keempat harga produk, yang kelima data pembelian produk, yang keenam menginput data reservasi, yang ketujuh menerima member baru, yang kedelapan membuat laporan, yang kesembilan mengecek laporan harian dan bulanan, yang kesepuluh mengecek stok produk. Lanjut, ini tabel 1 yaitu deskripsi use case. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit, mungkin 3 atau 4 dari use case tersebut. Yang pertama yaitu tabel deskripsi use case pencarian nama barang. Nah, ini dari aksi aktor itu yang pertama, aktor memasukkan nama barang yang akan dicari. Yang kedua yaitu klik tombol cari. Yang ketiga, sistem akan melakukan pengecekan ke daftar harga produk dan nama barang. Kemudian sistem yang keempat, jika nama barang tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan message. Maaf, produk yang dicari tidak ditemukan. Mungkin teman-teman semua sudah pernah melakukan pembelian secara online ya. Entah itu dari aplikasi lain atau apa. Yang kemudian selanjutnya activity diagram. Sebenarnya ini hampir sama untuk menjelaskan dari tabel deskripsi tersebut, yaitu ada aktor dan sistem. Untuk yang lingkaran ini tanda untuk awal suatu proses. Dan ini ada langkahnya, yaitu memasukkan nama barang yang dicari. Kemudian aktor klik tombol cari. Lalu sistem mengecek nama barang. Apabila tidak ditemukan, ada pesan bahwa produk tidak ditemukan. Apabila ditemukan, maka sistem akan menampilkan produk berdasar nama barang yang dicari. Kemudian lingkaran yang ini adalah final dari suatu proses. Kemudian ada sequence diagram. Ini juga sama sebenarnya, tapi hanya gambarnya yang berbeda, dan juga ini mungkin lebih lebih jelas. Soalnya ini ada kayak gambar orangnya, ada member dan customer service. Itu yang pertama sama kayak tadi, masukkan nama barang yang dicari. Kemudian di sini ada menu pencarian produk, tombol cari, dan nama produk. Mungkin itu. Yang kedua yaitu deskripsi use case melakukan pembelian produk.
Ini dari aksi aktor. Aktor memasukkan nama produk yang akan dibeli. Kemudian klik tombol cari, lalu reaksi sistem memunculkan nama produk yang dicari. Kemudian aksi aktor, klik to chart. Kemudian klik checkout. Kemudian reaksi sistem mengirim notifikasi pesanan dan total belanja yang harus dibayarkan. Kemudian aksi aktor transfer sesuai jumlah di notifikasi. Kemudian sistem akan memunculkan notifikasi telah berhasil membayar. Kemudian ini ada activity diagram sama dengan sebelumnya. Ini hanya memperjelas suatu proses dengan gambar atau dengan tabel. Ini sequence diagramnya. Sebenarnya semua penjelasannya hampir sama. Yang membedakan itu mungkin yang ini lebih jelas. Kemudian yang ketiga yaitu use case reservasi atau pendaftaran. Aksi aktor yang pertama yaitu mengisikan data anggota yang reservasi. Kemudian klik tombol simpan, lalu reaksi sistem akan melakukan pengecekan data yang diisikan apakah telah sesuai atau belum. Reaksi sistem selanjutnya yaitu jika ada yang belum diisi, maka sistem akan menampilkan pesan, maaf silahkan lengkapi data. Jadi harus lengkap, tidak ada satupun yang boleh kosong. Yang selanjutnya yaitu jika data anggota diisikan telah selesai, maka data anggota akan tersimpan di tabel anggota. Kemudian ini activity diagramnya. Nah, di sini ada sequence diagram yang penjelasannya sama dari tadi. Yang pertama mengisikan data anggota, yang kedua klik tombol simpan, lalu dari sistem akan mengecek data. Jika data sudah lengkap, maka ini akan menyimpan. Dan ada pesan ke member ataupun yang reservasi bahwa reservasi telah berhasil. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan 3 saja. Kemudian selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pengujian black box. Ini untuk pengujian black box akan disampaikan rekan saya, Mbak Yunita. Untuk pengujian black box testing sistem informasi pada pembelian produk kecantikan Larissa Aesthetic Center ini yaitu deskripsi pengolahan data member. Pengolahan data membernya yaitu prosedur pengujiannya yaitu menginput data identitas customer, kemudian dimasukkan ke semua teks di form penginputan data customer diisi. Yang dikeluarkan yaitu data yang diinput akan tersimpan. Kriteria evaluasi hasilnya yaitu data yang diinput tersimpan di sistem. Hasil yang didapat yaitu data yang diinput tersimpan di sistem. Kesimpulannya yaitu data tersebut diterima oleh sistem. Untuk penghapusan data member, prosedur pengujiannya yaitu pencarian identitas customer yang akan dihapus. Kemudian dimasukkan dan muncul data customer yang akan mau dihapus. Keluaran yang diharapkan yaitu muncul message box berisi peringatan. Kriteria evaluasi hasilnya yaitu muncul pesan apakah Anda ingin menghapus data ini. Hasil yang didapat yaitu message box yang berisi peringatan akan muncul di sistem. Kesimpulannya yaitu semua sistem yang telah terjadi tersebut diterima. Yang kedua yaitu transaksi pembelian. Menginput data pembelian barang. Prosedur pengujiannya yaitu menginput data pembelian barang. Kemudian dimasukkan dan muncul semua langkah-langkah pembelian dilakukan. Keluaran yang diharapkan yaitu barang yang dibeli dapat terinput
dan tersimpan di sistem transaksi pembelian. Kriteria evaluasi hasilnya yaitu data yang diinput tersimpan di sistem transaksi pembelian. Hasil yang didapat yaitu data yang diinput tersimpan di sistem transaksi pembelian, kemudian kesimpulannya yaitu pengujiannya diterima. Untuk yang kedua yaitu masukan. Muncul beberapa isian di form transaksi pembelian barang yang dikosongkan. Kemudian keluaran yang diharapkan yaitu muncul message box yang berisi peringatan. Kriteria evaluasi hasil yaitu muncul pesan error dan tidak tersimpan di sistem transaksi pembelian barang. Yang selanjutnya hasil yang didapat yaitu message box berisi peringatan muncul dan data tidak tersimpan di sistem transaksi pembelian dan barang. Untuk kesimpulannya yaitu hasilnya yaitu diterima. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian yang telah dibacakan tadi yaitu di sini penulis mengangkat judul analisis sistem informasi pada pembelian produk kecantikan melalui aplikasi Larissa Aesthetic Center yang dilengkapi dengan sistem informasi sales forecasting dengan metode wawancara dan studi pustakaan pada klinik kecantikan Larissa Aesthetic Center. Saat ini, klinik kecantikan Larissa Aesthetic Center masih memasarkan produknya melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti aplikasi Larissa Aesthetic Center, karena aplikasi tersebut dapat memudahkan klinik tersebut untuk memasarkan produknya ke customer yang lebih luas. Dalam aplikasi Larissa Aesthetic Center ini terdapat sistem informasi seller forecasting yang berguna untuk CEO untuk menentukan apakah dalam bulan berikutnya produksi harus dinaikkan atau diturunkan. Semakin banyak data-data historis untuk perhitungan peramalan penggunaan metode pewawancaraan dan studi perpustakaan hingga hasil penelitian tersebut dapat membantu pelaku usaha bisnis dalam mempertimbangkan beberapa banyak persediaan produk di bulan berikutnya agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan stok barang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.